彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Sebuah fluktuasi energi yang mengerikan dengan ganas menyebar ke langit. Bahkan penghalang spasial yang menutupi daerah ini telah terguncang ke titik di mana riak yang intens muncul. Garis retak samar mulai samar-samar menyebar. Arai api besar di atas kepala Xiao Yan perlahan menghilang. Itu kembali ke 5 kelompok api yang ditelannya. Matanya sedikit kaget saat dia melihat pisau tulang yang tebal dan putih. Dia mampu merasakan fluktuasi yang diam-diam dan aneh yang dipancarkan dari pisau tulang setelah kontak. Riak semacam ini sangat berbahaya bagi jiwa seseorang. Jika Heavenly Flame-nya tidak menjaga jiwanya, dia akan berakhir dengan penderitaan. Apakah begitu? Hanya dengan kamu? Tawa burung hantu aneh yang aneh keluar dari mulutnya. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya setelah melihat penggabungan ini. Apa kecepatan yang luar biasa? Syok naik dalam hati Xiao Yan saat pisau tulang menghilang. Tubuhnya mundur dengan refleks. Ruang di depan Xiao Yan berfluktuasi saat dia melakukannya. Sebuah pisau tajam tiba-tiba menebas. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius ketika serangan tajam dari Bone Emperor Blade menekannya. Banyak bayangan tajam yang dituangkan ke figur penguasa seperti badai, menyebabkan gelombang bunga api meletus. Desis Lemon Desis. Serangan Bone Emperor Blade mulai melonjak saat menghadapi pertahanan seperti kura-kura milik Xiao Yan. Kecepatan menyerang yang sangat menakutkan ini menyebabkan ekspresi serius untuk melintas di mata Xiao Yan. Sebuah cahaya pisau mencolok menerobos bayangan penguasa di sekitar Xiao Yan saat kepalanya berputar. Sinar dingin yang tajam cahaya menyayat bahu Xiao Yan. Sinar cahaya memancarkan gelombang cahaya pada saat itu membuat kontak dengan tubuhnya. Penguasa berat di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengayun setelah Bone Emperor Blade memukulnya. Itu dengan kejam menabrak Bone Emperor Blade dan mengirim pedang itu terbang. Dia memutar kepalanya dan melihat tanda berdarah samar di bahunya. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Napas panjang udara perlahan-lahan dipancarkan dari dalam mulut Xiao Yan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius karena kedua tangannya ditempatkan bersama. Serangan rohani Sonic yang menakutkan ini menyebar melalui udara. Mayat hampir 70% dari ahli Hall of Souls di daerah ini tiba-tiba menegang pada saat ini. Ledakan terdengar saat tubuh mereka lenyap. Xiao Yan tiba-tiba menekan dengan jarinya setelah melihat Tianzun pertama dengan paksa terlempar keluar dari Bone Emperor Blade. Gemuruh dan jari membalikan situasi di sekitar, tapi Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan sebagai telapak energi yang sangat besar terbentuk. Itu menghantam tubuh pertama Tianzun. Tubuh Tianzun yang pertama adalah seperti bola meriam ketika itu ditembak jatuh dari langit dan dengan kejam menembus tanah. Mati! Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Jarinya mengarah ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh. Xiao Yan menyeringai setelah mendengar suara rendah dan dalam. Dia melihat sosok seperti hantu itu. Sosok manusia yang muncul di depan Xiao Yan benar-benar terbungkus dalam kabut hitam. Xiao Yan, kamu memaksa Hall of Soulsku untuk menyerahkan mayat Xiao Shan. Kabut hitam perlahan berdesir sebagai wajah pucat yang luar biasa terungkap. Wajah itu tidak tampak tua. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang pemuda, tetapi nada yang digunakan pemuda ini luar biasa menyeramkan.
Ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa itu usia orang ini pasti bukan apa yang dia ungkap di permukaan. Aku telah mengatakan bahwa itu jika sesuatu terjadi pada ayah aku akan menyerahkan Toushi Ancient God Jade kepada klan Gu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Jika seseorang mengungkapkan bahkan kelemahan sedikit pun kepada orang-orang ini dari aula jiwa, orang-orang ini akan meraihnya dan seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun dia terus-menerus khawatir tentang keselamatan Xiao Zhan dalam pikirannya, dia tidak mengungkapkan pikiran seperti itu melalui tindakannya. Kalau tidak, orang-orang yang akan berakhir menderita adalah ayahnya dan dia. Ruang di sekitar Xiao yang tiba-tiba berfluktuasi ketika rantai hitam itu hendak melilit di sekitarnya. Siapa ini? Intervensi tiba-tiba menyebabkan wakil kepala ruang merasa terkejut. Matanya buru-buru menyapu saat dia berteriak dengan suara dingin. Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini. Suara dingin perlahan terdengar setelah wakil kepala Wisma mengucapkan kata-kata itu. Wakil kepala balai kemudian melihat sosok proporsional yang indah tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif padat yang berasal dari sosok ini. Kamu siapa? Ini adalah masalah Hall of Souls aku. Orang luar seharusnya tidak campur tangan, setidaknya kamu terlibat. Mata wakil kepala guardian kota itu serius ketika dia menatap sosok berambut ungu dan menuntut dengan suara yang dalam. Apakah Hall of Souls sangat hebat? Xian meringkuk bibirnya setelah mendengar ini. Cahaya hitam tiba-tiba melesat setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Ini dengan liar menembaki kepala Deputi Hall of Souls. Mencoba melarikan diri? Xiao Yan mendengus dingin setelah menyadari bahwa itu jiwa Tianzun pertama berencana melarikan diri. Xian dengan dingin tertawa ketika wakil kepala balai ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau emas gelap meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertindak seperti ikan paus besar yang menelan air. Dalam beberapa penarikan, naga itu telah melahap kabut hitam bahkan dengan sifat erosi yang sangat kuat dari kabut. Suku naga Void kuno? Wakil kepala Hall of Souls berseru setelah melihat naga emas besar yang Xian telah panggil. Kembali! Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah Xian memblokir wakil kepala balai Hall of Souls. Web api melilit jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang memancar dari web menyebabkan Tianzun pertama menjerit sengsara. Segera setelah itu, jiwa terbang kembali dan mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan melihat gugusan kabut hitam di web api di tangannya. Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul di hadapan Vers Tianzun. Ada kekejaman yang tak tertandingi mengisi wajah itu. Xiao Yan mengabaikan kebencian terhadap Tianzun pertama. Dia mengecilkan penghalang api dan membentuk botol api batu giok. Setelah itu, ia menempatkan segel spiritual ke atasnya dan melemparkannya ke dalam storage ring-nya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama dari aula jiwa, dia pasti akan menyadari banyak rahasia. Mundur dari wakil kepala balai Hall of Souls sebelum pertarungan jelas melebihi harapan kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, ia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini benar-benar cepat berlari. Xiao Yan menatap ke tempat di mana kepala deputi balai telah melarikan diri dan mengerutkan kening, tetapi cemberut itu cepat rileks. Wakil kepala balai Hall of Souls bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan bintang 3 yang maju, Do Usheng. Jika Xian tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat sengsara pasti akan pecah. Selain itu, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xiao Yan tidak yakin dia benar-benar bisa membunuh wakil kepala Wisma seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan dari wakil kepala ruang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, aku tidak dapat menghentikannya jika dia memilih melarikan diri dengan segenap kekuatannya. Xian juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika seorang ahli bintang 3 maju Do Usheng bersikeras melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu, dan wakil kepala balai Hall of Souls ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertempur. Oleh karena itu, Xian tidak akan bisa mempertahankannya. Lupakan. Tidak masalah jika dia kabur.
The Hall of Souls akan cepat atau lambat menebak bahwa itu kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan Hall of Souls saling bertentangan. Beberapa waktu sebelumnya, Hall of Souls telah meluncurkan serangan terhadap aliansi. Ini adalah Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat gugus cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat mengerikan dalam gugus cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun pengotor yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa. Suara Yaolao ditularkan dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yaolao turun dari langit. Mereka memang momok. Yaolao tidak dapat menyembunyikan kebencian di wajahnya. Hall of Souls ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuan tercela. Metode yang misterius dan kejam itu sedikit berbeda dengan mendapatkan darah atau daging dari orang yang hidup. Selain itu, metode ini mungkin bahkan lebih ganas. Aku bertanya-tanya apa yang Hall of Souls rencanakan untuk dilakukan dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan merajut alisnya. Dia merasa bahwa itu esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Xiao Yan pernah bertemu dengan Demon Saint Huangquan. Ahli puncak ini telah dilatih sampai jiwanya telah mencapai negara Di, tetapi berdasarkan apa yang fragmen jiwanya berlama-lama mengatakan bahkan jika jiwa seseorang mencapai negara Di, seseorang tidak akan bisa mencapai kelas Doudi. Mungkin, hal yang disebutkannya hilang di dunia ini adalah kunci untuk menyelesaikan misteri ini. Mungkinkah hal yang setan Shen Kuan diklaim hilang adalah esensi jiwa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia menghela nafas. Dia tidak melakukannya memiliki petunjuk bahkan setelah memikirkan apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan adalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiao Yan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Mereka yang memiliki afinitas berhak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Yaolao tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah menonton Xiao Yan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam klaster cahaya jiwa. Orang-orang ini dari aula jiwa telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya saat dia menempatkan kelompok cahaya jiwa ini dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di dalam main hall dengan pengecualian dari wakil kepala balai, yang telah melarikan diri, semuanya telah terbunuh. Meskipun banyak ahli dari Hall of Souls adalah tubuh spiritual yang akan lenyap dari dunia setelah kematian, masih banyak dari mereka yang memiliki tubuh fisik. Oleh karena itu, darah ini ditutupi dengan mayat. Aroma berdarah yang kaya naik ke langit. Riak kecil muncul di mata Xiao Yan ketika dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh. Dia jarang terlibat dalam pembantaian seperti itu, tetapi dia tidak akan merasakan belas kasihan sedikit pun bagi orang-orang ini yang membantu orang lain melakukan kekejaman. Semua orang ini memiliki tangan yang diwarnai kehidupan. Bahkan klan Xiao hampir telah dihilangkan oleh orang-orang ini dari Hall of Souls. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ingin tinggal di wilayah yang tertutup mayat ini untuk waktu yang lama. Setelah meraih klaster cahaya jiwa, dia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yaolao dan yang lainnya di belakang dengan hati-hati mencari daerah itu sekali lagi sebelum mereka dengan cepat mengikutinya. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiao Yan pergi, ruang di gunung yang jaraknya cukup dekat mulai berfluktuasi. Sosok hitam muncul dari sana dan akhirnya memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Hanya setelah mencapai negara surgawi sempurna akan dimungkinkan untuk maju ke di negara yang legendaris. Adi negara jiwa jarang terbentuk bahkan selama zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai tingkat ini sebagian besar eksistensi puncak selama era itu. Contohnya adalah seseorang seperti Demon Saint Huangquan. Meskipun melangkah ke di negara, tidak berarti bahwa itu seseorang akan dapat menjadi Doudi yang asli. Ada satu hal yang tidak perlu diragukan. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 dari kelas Dou Sheng, kekuatan spiritual seseorang akan memungkinkan kekuatan seseorang untuk melampaui batas dan maju lagi. Bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut keberadaan setengah di, seperti Demon Saint Huangquan.
Tentu saja, kemajuan kondisi spiritual seseorang sangat sulit. Hampir tidak ada yang mencapai negara surgawi sempurna bahkan di seluruh benua. Leluhur misterius dari Smallville Tower, yang suka bersenang-senang menjelajahi dunia mungkin satu orang. Klan Gu dan kepala klan Hun mungkin juga telah mencapai keadaan itu, tetapi terlepas dari bagaimana orang menghitungnya, jumlahnya akan sangat kecil. Xiao Yan duduk di sebuah batu besar di sebuah gunung di alam bintang sebagai lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada gugus cahaya 5 kaki besar mengambang di depannya. Kilau lembut dan murni terus dipancarkan dari itu.